Oke, pada saat ini kita akan membahas contoh soal yang ada di chapter 4, Supply Demand Application. Nah, soal yang A itu diketahui bahwa pada Mei 2012 ada sebuah lukisan The Scream itu yang berhasil terjual di New York seharga 119,9 juta dolar. Seperti itu. Nah, ini adalah lukisan yang unik, jadi bisa dibilang hanya satu yang dihasilkan. Kalaupun ada lukisan serupa seperti ini, itu bukan lukisan asli tapi tiruannya. Sama seperti lukisan Mona Lisa. Ya, kita bisa lihat ada banyak lukisan Mona Lisa, tetapi itu semuanya hanya tiruan. Lukisan aslinya tetap dijaga di museum. Ya, tapi kalau lukisan ini lukisan yang unik dan itu ceritanya dilelang seperti itu. Ya, maka kurva supply-nya itu tegak lurus. Ya, sebesar dan kuantitasnya tetap satu. Lalu demand itu downward sloping ya, dan dia akan supply dan demand akan bersinggungan ketika membentuk harga keseimbangan ya. Harga keseimbangan itu adalah harga yang berhasil terjual lewat mekanisme lelang, yaitu sebesar 119,9 miliar dolar. Nah, ini adalah kasus lelang di mana open bid-nya itu dimulai dari 0 dolar. Bagaimana kalau kasusnya open bid-nya itu di atas 0 ya? Berarti nanti kurvanya bisa seperti ini. Oke. Okay? Oke, seperti itu. Jadi pada titik tertentu dia baru momen supply. Di bawah itu dia belum momen supply atau kuantitasnya sama dengan nol. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang B. Nah, ceritanya di tahun 2013 hoax itu babi ya di Amerika Serikat itu harganya 97 sen per poundnya. Pound itu adalah satuannya dari US. Sedangkan turun ya. 97 sen itu naik karena tadinya tahun sebelumnya 2012 itu cuma 75 sen. Nah, dan ini disebabkan karena adanya, jadi ini kenaikan harganya ini disebabkan karena supply-nya yang turun. Nah, berarti kurvanya seperti ini ya. Supply-nya itu turun atau bergeser ke kiri atas. Ini bisa macam-macam ya. Intinya ini karena ini terjadi peningkatan cost of production, bisa banyak hal faktornya. Bisa juga karena kelangkaan, tapi intinya demand-nya nggak berubah. Karena di soal dibilang karena terjadinya penurunan supply. Sehingga bisa kita lihat harganya naik dari 75 ke 97 dan kuantitasnya ceritanya tadinya tuh waktu tahun 2012 ketika harganya 75 cents atau 0,75 dolar itu kuantitas babi yang diminta 120 juta pound. Sedangkan ketika harganya naik jadi 100 juta. Seperti itu. Oke. Saya rasa soalnya masih gampang ya. Terus yang C, ini di tahun 2009 survei dari Greenhouse mengindikasikan bahwa demand dari houseplant itu naik secara tajam. Tetapi secara bersamaan sejumlah besar produser dengan biaya yang rendah itu mulai menanam apa namanya plants ya. Nah, hasilnya harga dari house plants itu turun dan terjadi peningkatan number of plants. Maka di sini ada dua peristiwa. Pertama, kan dibilang bahwa greenhouses indicate that the demand for house plants was rising sharply. Jadi demandnya meningkat. Tetapi di satu sisi juga produsernya juga meningkatkan plants-nya. Maka supply dan demand itu sama-sama bergeser ke sebelah kanan. Nah, apa hasilnya ketika supply dan demand itu bergeser ke sebelah kanan? Ya, ketika keduanya bergeser ke sebelah kanan, itu sebenarnya anggap aja misalnya seperti ini nih ya. Ini kan supply, ini demand. Ini ceritanya demandnya geser ke kanan. Sorry, ini demand, ini supply. Jadi ceritanya supply geser ke kanan, tapi demand nggak berubah. Maka kita bisa melihat bahwa harga itu akan turun, ya, dan kuantitas itu bakal meningkat, seperti itu, ya. Harga turun, kuantitasnya itu meningkat. Ini kalau seandainya supply itu meningkat, demandnya tetap. Tapi kalau seandainya, ini berkaitan dengan chapter sebelumnya, jika seandainya supply-nya tetap, demand-nya naik, maka harga itu akan meningkat dan kuantitas akan meningkat. Nah, berarti kalau demand sama supply meningkat, maka dampaknya terhadap harga itu bisa turun, bisa naik, bisa tidak berubah. Artinya tidak tentu. Tapi yang sudah pasti adalah kuantitas itu meningkat. Nah, kenapa di soal bisa dibilang bahwa price-nya itu fall?
Karena dibilang bahwa overall resultnya itu adalah drop dari average price of house plants gitu. Nah, berarti supaya harga itu bisa jatuh, logikanya gini, kalau supply geser ke sebelah kanan, demand nggak berubah, harga turun. Kalau demand geser ke sebelah kanan, supply nggak berubah, harga itu naik. Nah, kalau sampai harga itu turun, berarti logikanya pengaruh supply itu lebih besar dari demand. Makanya penggambaran kurvanya itu nanti supply-nya bergeser lebih jauh daripada demand. Seperti itu. Oke. Nah, saya rasa ini masih berkaitan dengan, masih mirip-mirip dengan chapter 3. Nanti bisa dikerjakan untuk soal serupa ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Every demand curve must eventually hit the quantity axis because with limited incomes, there is always a price so high that there is no demand for the good. Do you agree or disagree? Why? Ya, uh, kita tahu kurva demand itu bentuknya seperti ini, ya. Dan kita harus mengingat terus bahwa sumbu vertikalnya itu harga, sumbu horizontalnya itu kuantitas. Oke. Okay? Nah, tadi dikatakan bahwa harga itu bisa sangat tinggi sehingga demand untuk barangnya itu nggak ada. Nah, itu nanti kita akan mengenal ini istilahnya maximum willingness to pay. Dan sedangkan nanti akan berada di titik sini. Seperti itu. Nah, apakah kita agree atau disagree? Nah, pertama-tama kita harus tahu bahwa quantity demanded itu ditentukan juga oleh income dari household. Oke. Okay? Jadi, biarpun harganya itu sama, kuantitas itu bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung dari income, ketersediaan income dari masing-masing rumah tangga. Jadi itu yang mesti kita tahu, bahwa income mempengaruhi quantity demand. Nah, masalahnya setiap rumah tangga itu punya limited income, sehingga ketika harga itu meningkat, consumer itu akan cenderung menghindari barang-barang yang harganya tinggi ke lower price good. Makanya benar bahwa karena rumah tangga menghadapi scarcity, maka ada saatnya kuantitas permintaan suatu barang tuh bisa sama dengan nol ketika harganya tuh terlalu tinggi. Makanya kita setuju bahwa kurva demand itu seperti ini. Ya, ada titik di mana dia itu kuantitasnya nol pada harga tertentu, dan ada juga saat ketika harganya nol kuantitasnya tetap tertentu, bukan tahi enggak. Ya, seperti itu ya. Itu karena limited income mereka nggak bisa beli produk seenaknya gitu. Maka demand-nya itu bisa zero, dan every demand curve must eventually hit the quantity axis because with limited incomes there is always a price so high that there is no demand for the good, seperti itu. Oke. Okay? Nah, tetapi kurva demand sebenarnya itu bisa dimodifikasi ya, barangkali seperti ini. Misalnya seperti ini nih. Jadi mungkin bentuknya nggak murni kayak gitu, tapi bisa jadi seperti ini misalnya. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa saat harganya nol, kuantitas itu bisa di sini, atau misalnya bisa antara 10 atau 20 misalnya. Begitu pula juga sama, kuantitas tuh, oh tapi kalau ini nggak mungkin ya. Nggak mungkin bentuknya seperti ini. Saya gambarkan seperti ini misalnya. Ini lebih lebih masuk akal nih, ya. Jadi apa namanya? Kuantitas itu bisa bisa di titik A atau di titik B kalau harganya nol. Nah, tapi bisa juga mungkin seperti ini. Nah, jadi kayak bervariasi lah ya intinya. Oke. Okay. Tapi yang jelas kurva demand itu harus menyinggung sumbu sini. Oke. Okay. Nah, kita lanjut ke soal lainnya ya. Ini soal yang berkaitan dengan chapter 4 ya. Chapter 4.1 yang sudah kita bahas. Nah, sekarang kita ke soal nomor 4.13. Nah, ini sudah menyinggung masalah kebijakan price selling dan price floor yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke. Okay. Nah, saya mesti review lagi ya, apa bedanya price selling dengan price floor. Seringkali banyak kesalahan ketika memahami price selling dan price floor, karena seringnya kita melihat price selling itu, kan price selling itu sebenarnya definisinya adalah penetapan harga maksimum. Ya, seringkali karena kita tahunya itu harga maksimum, kita kebayangnya price selling itu ada di bawah equilibrium. Seperti itu. Apakah seringnya terjadi seperti ini? Iya, tetapi nggak harus price selling itu di bawah equilibrium.
intinya price selling itu adalah harga maksimum. Dan memang kasusnya harga maksimum itu seringnya dia ditetapkan di bawah equilibrium. Kenapa? Karena kalau di atas equilibrium itu seperti dia nanti kita akan oh ya, kita sudah mempelajari bahwa price selling itu sifatnya not binding. Jadi tidak mengikat. Oke. Makanya kita sering menganggap kalau harga di bawah equilibrium itu berarti maksudnya penetapan harga di bawah equilibrium kita anggap itu price selling, padahal nggak harus. Inti dari price selling itu adalah harga maksimum. Oke. Sedangkan kalau price floor, maximum price ya. Kalau price floor itu adalah minimum price. Ya, kalau price floor ingat aja minimum wage seperti itu. Jadi ini minimum price. Oke, nah sekarang kita lihat soalnya. Kita bisa lihat dari kurva ini ketahuan ya bahwa demand supply bersinggungan di sini dan itu menyebabkan harga equilibriumnya $20. Kuantitas equilibriumnya itu adalah 14 million bushel. Oke. Nah, sekarang ditanya explain what will happen if the government itu menetapkan price selling sebesar $10 dan bagaimana kalau $30. Nah, kalau price sellingnya di bawah equilibrium itu sifatnya mengikat. Kenapa demikian? Karena penetapan harganya sudah pasti tidak berada di equilibrium, yaitu sebesar $10. Maka kita lihat aja ketika harga 10, kuantitas supply-nya itu berapa? Nah, harga 10, supply-nya bersinggungan di 4. Berarti kesimpulannya, ketika harga 10, kuantitas supply-nya itu 4, sedangkan ketika harganya 10, kuantitas demand-nya itu sebesar 20. Nah, terbukti bahwa karena harganya tidak berada di equilibrium, maka QS dan QD nggak sama. Nah, dalam kasus ini QD-nya kan 20, sedangkan QS-nya itu sama dengan 4. Berarti terjadi apa? Excess demand. Berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa price selling yang mengikat, yaitu penetapan harga di bawah equilibrium, itu akan menyebabkan terjadinya excess demand. Seperti itu. Logikanya kan kalau harga di bawah equilibrium berarti demand-nya akan meningkat dari level equilibrium dan supply-nya akan turun di equilibrium. Makanya demand dan supply-nya itu semakin menjauhi, demand yang membesar kan, makanya excess demand. Oke. Nah, tapi apa yang terjadi kalau price selling-nya ditetapkan sebesar $30? Nah, equilibrium-nya 20. Nah, ini berarti di atas equilibrium. Nah, ini sifatnya tidak mengikat. Nah, maka tidak ada efeknya gitu. Harganya tetap di 20 sehingga demand dan supply-nya tetap sama sebesar 14. Jadi berarti kita bisa menarik kesimpulan price selling yang tidak mengikat yaitu di atas equilibrium itu tidak akan menyebabkan excess demand atau excess supply. Jadi tetap dia itu equilibrium. Nah, sekarang ini kasus untuk price floor ya. Yang pertama di $30 sama $10. Nah, kalau price floor kebalikannya, justru ketika penetapan price floor-nya itu di atas equilibrium, itu dia sifatnya mengikat. Karena kan harga minimum, berarti harganya udah pasti di atas equilibrium, yaitu sebesar 30. Nah, berarti kita bisa lihat ketika harganya 30, QS-nya itu 24, sedangkan QD-nya itu sebesar 8. Nah, berarti terjadi excess supply. Jadi kita bisa menyimpulkan ketika price floor-nya itu mengikat, atau penetapan harganya di atas equilibrium, itu akan terjadi excess supply. Nah, tetapi kalau seandainya price floor-nya itu di bawah equilibrium atau tidak mengikat, maka tetap harganya di level equilibrium. Sehingga kuantitas supply sama dengan kuantitas demand. Seperti itu. Oke. Jadi itu adalah untuk soal nomor 13. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa soal lagi. Pertama soal nomor 14. Ya. Berarti ini berkaitan dengan apa yang sudah kita kerjakan tadi. Ya. Berarti ketika pemerintah menetapkan price floor yang binding price floor ini berarti price floor yang mengikat, maka kesimpulannya apa? Tadi kita tahu ya ketika price floor mengikat akan menyebabkan ini nih, excess supply. Excess supply itu berarti ada surplus dari barang yang tersedia. Jadi jawabannya yang D, a surplus of the good to develop. Nah, untuk soal 15, in a market with binding price selling, ya, increasing the selling price will. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya price selling-nya itu mengikat, terus harganya ditingkatkan? Nah, coba, berarti yang ini nih, price selling itu, berarti kan ketika price selling itu ditingkatkan, price selling yang mengikat ya, berarti contohnya anggap aja 10 nih. Ya, ini 10. Kita lihat nih, pada saat price selling-nya 10, kuantitas supply 4, kuantitas demand-nya itu 20.
Nah, coba kita tingkatkan misalnya di sini nih. Saya nggak tahu nih, anggap aja 15 misalnya. Nah, kita bisa lihat bahwa oh ya, mula-mula excess demand-nya 16 ya. Karena KD-nya 20, QS-nya 4. Nah, sekarang ketika misalnya 15, itu QS-nya 8 dan KD-nya itu taruhlah misalnya sebesar 18. Nah, kita bisa lihat nih, 8 sama 18 nih berarti excess demand-nya 10. Nah, berarti kita, oh ya, pertama excess demand itu bukan surplus, dia shortage ya. Berarti benar bahwa ketika market itu tadinya price selling itu mengikat, maka meningkatkan selling price itu berarti adalah menaikkan harga tetapi masih di bawah equilibrium ya. Jadi misalnya equilibriumnya 20, price selling mula-mulanya itu 10. Berarti kalau meningkatkan price selling dengan binding price selling, berarti harga itu ditingkatkan dari 10 tapi harus di bawah 20. Nah, kita ambil contoh misalnya 15. Maka benar bahwa tetap ada shortage, tetapi shortage-nya akan turun. Jadi jawabannya adalah decrease the shortage. Oke, nah sekarang soal terakhir, which of the following increases quantity supply? Mana yang meningkatkan kuantitas supply, tapi menurunkan quantities demanded atau kuantitas permintaannya. Dan juga meningkatkan harga yang akan dibayarkan. Nah, jawabannya itu adalah yang C, yaitu pengenaan binding price floor. Kenapa? Karena ketika ada price floor yang mengikat, bisa kita lihat aja nih soal yang price floor mengikat tuh yang B, berarti yang ketika penetapan harga minimumnya itu sebesar 30 atau di atas equilibrium. Nah, kita bisa lihat bahwa dengan mengenakan harga di 30, coba bandingkan dengan kondisi equilibrium. Ya, waktu equilibrium kuantitasnya itu 14. Tapi ketika harga ditingkatkan sebesar 30, apa yang terjadi? Demand-nya 8. Berarti terbukti bahwa kuantitas demand-nya turun, kuantitas supply-nya itu meningkat, dan harga yang dibayar konsumen itu juga meningkat. Tadinya 20, sekarang 30. Nah, maka benar bahwa kuantitas supply meningkat, kuantitas permintaan turun, dan harga yang dibayarkan konsumen itu akan meningkat kalau ada pengenaan binding price floor. Nah, tapi kalau binding price floor dihapus atau dibuang, berarti yang terjadi sebaliknya. Kuantitas supply turun, kuantitas demand-nya naik, dan harga yang dibayarkan itu turun menjadi harga equilibrium. Oke. Nah, coba teman-teman diskusikan atau coba pelajari apa yang terjadi kalau dikenakan pajak. Nah, tentunya di chapter selanjutnya, di subchapter selanjutnya kita akan membahas bagaimana dampak keberadaan pajak dan subsidi terhadap keseimbangan dan kasusnya terhadap pasar minyak seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.